Kelihatan kan ya? Dimulai aja, Pak, gimana? Oke, oke. Langsung aja ya, Pak. Ini udah langsung bisa kan? Iya, langsung mulai ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat eh, berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah. Semoga di bulan suci Ramadan ke depan kita dipertemukan kembali. Salam salam tak lupa kita aturkan kepada baginda besar kita Nabi Yuna Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya juga para sahabatnya. Semoga senantiasa sunnah-sunnah beliau yang sudah beliau ajarkan dapat istiqomah untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Muslihin MA selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan serta teman-teman PAIB 2020 yang kami cintai. Ya, selamat siang semuanya. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua dan kemudahan serta keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ya, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Development and Education atau biasa kita ambil tagline yaitu pengaruh pendidikan terhadap perkembangan ekonomi, politik, dan budaya. Yang beranggotakan diantaranya yang pertama itu ada Naila Ayla Joan. Beliau tidak bisa hadir karena kan ada survei kegiatan KKL. Kemudian Tasya Kamila juga demikian, beliau tidak bisa hadir karena ada izin untuk survei di kegiatan KKL. Dan saya Gis Pradika dan rekan saya itu Fikri Anak Kausar. Baik, langsung saja. Di sini kita akan next. Share screen-nya hilang ya? Ya, teman-teman, silakan di sini kita akan mulai diskusi mengenai pengaruh pembangunan terhadap pendidikan dan juga ada pengaruh pendidikan terhadap pembangunan. Jadi ada 3 arah diskusi nih. Pertama ada pengaruh pembangunan terhadap pendidikan, kemudian ada pengaruh pendidikan terhadap pembangunan, dan yang ketiga ada mekanisme diffusion. Nah, untuk slide pertama ini akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Fikri Al-Kausar. Kepada Fikri Al-Kausar dipersilakan. Oke, terima kasih Egis Pradika. Ya, di sini ada arah diskusi. Hubungan positif antara pendidikan dan perkembangan ekonomi, politik, dan budaya diasumsikan secara luas di berbagai besar dunia modern. Namun, penelitian menunjukkan bahwa hubungan ini bermasalah. Masalahnya memiliki 2 aspek. Yang pertama, meskipun banyak studi empiris menunjukkan hubungan positif antara berbagai bentuk pendidikan dan pembangunan ekonomi, politik, dan budaya individu. Efek pendidikan pada pembangunan di tingkat kolektif bersifat ambigu. Terus yang kedua, pada saat yang sama bukti ambiguitas ini telah meningkat. Kepercayaan pada pendidikan sebagai titik tumpu untuk pengembangan individu dan kolektif telah tumbuh dalam bentuk konferensi dan deklarasi pendidikan internasional dan kebijakan pendidikan tingkat nasional.
Oke, boleh di next slide. Ya. Selanjutnya, pengaruh pendidikan terhadap pembangunan. Yang pertama, yang A, pertumbuhan ekonomi. Dampak pendidikan terhadap perekonomian sering dikaji dengan mempertimbangkan pengaruh pendidikan terhadap produktivitas individu atau pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Gagasan bahwa peningkatan eksposur ke sekolah akan meningkat produktivitas adalah inti dari teori modal manusia. Hal ini sering mengarah pada rekomendasi kebijakan untuk negara-negara kurang berkembang, di mana investasi dalam pendidikan akan paling bermanfaat. Karena studi lebih lanjut menyarankan generasi yang lebih berkualitas, rekomendasi kebijakan diubah atau dibalik lihat pembahasan wacana dan mekanisme divisu. Yang B, pembangunan politik. Optimisme yang sama mengenai manfaat ekonomi dari perluasan sekolah juga mengarah pada penekanan pada keuntungan politik. Salah satu jalur penyelidikan utama berfokus pada efek setelah pada pengetahuan politik. Nilai-nilai dan sikap individu. Arah penelitian sosialisasi politik ini berlanjut dalam bentuk studi pendidikan kewarganegaraan internasional kedua yang sedang berlangsung dan juga dalam studi kasus pembandingan pendidikan, demokrasi dan hasil manusia seperti Strachey 1991. Banyak negara demokrasi baru tampaknya sangat tertarik untuk memahami bagaimana sekolah dapat membentuk orientasi demokrasi. Oke, boleh dilanjut. Ya, yang C, pembangunan budaya. Meskipun terkait era dengan studi pembangunan ekonomi dan politik, teori dan penelitian modernisasi juga berfokus pada bentuk pengembangan pribadi yang terkait dengan pengembangan budaya. Ahli teori modernisasi mengacu pada teori diferensi struktural Prason 1957. Studi ini menunjukkan bahwa tidak semua pengalaman pendidikan mungkin memiliki konsekuensi modernisasi yang sama. Sedangkan melek huruf mungkin dalam arti untuk modernisasi itu mungkin juga cocok dengan orientasi pribadi yang sangat berbeda dari yang digambarkan oleh teori. Apakah modernisasi dapat dibedakan dari westernisasi? Merupakan isu yang berulang dalam literatur ini. Sebagaimana ada orang yang berpendapat bahwa ada banyak jalan menuju pembangunan ekonomi. Beberapa peneliti berpendapat bahwa ada bangunan orientasi pribadi dan pengaturan kelambangan yang sesuai dengan pelaksanaan modernisasi. Selain itu, sama seperti hubungan kausal antara lebih banyak sekolah dan individu yang lebih produktif dan lebih demokrasi. Tidak selalu menambah pertumbuhan ekonomi dan demokrasi politik. Demikian juga ikatan antara pendidikan yang diperluas dan orang yang lebih modern tidak akan cukup untuk membentarkan kesimpulan. Demikian juga di tingkat masyarakat. Pembandingan literasi negara di tingkat masyarakat diperlukan. Literatur berisi upaya awal, meskipun konseptual modernisasi masyarakat dan kontribusi sekolah untuk modernisasi masyarakat, Black 1967.
Namun, konsep tersebut terbukti lebih kompleks daripada pembangunan ekonomi atau demokrasi politik. Beberapa penelitian lebih banyak mencoba melalui secara langsung daripada pendidikan terhadap modernisasi masyarakat. Oke, boleh dilanjut? Ya, selanjutnya pengaruh pembangunan terhadap pendidikan. Tadi kan pengaruh pendidikan terhadap pembangunan. Oke, pendidikan merupakan konsekuensi dari perkembangan ekonomi, politik, dan budaya daripada penyebabnya atau mungkin sebab akibat bersifat timbal balik. Peluasan sistem pendidikan sebagai variabel daripada utama berfokus pada aspek-aspek tertentu seperti pencerahan kurikuler dan bidang studi tertentu atau pada akses dan pencapaian populasi tertentu. Seperti perempuan, tujuan ini mempertimbangkan studi sekolah massal, kemudian beralih kepada penelitian tentang pendidikan tinggi. Oke, boleh dilanjut? Ya, selanjutnya sekolah massal. Studi kasus kebangkitan sekolah massal di Swedia mengungkap kesuksesan sekolah massal dengan berbasis ekonomi perindustri bahwa sekolah massal muncul sebagai fungsi pembangunan ekonomi. Boli 1989. Sekolah massal untuk menghasilkan warga negara yang setia memang menjadi tema kebangkitan sekolah massal. Namun tidak ada bukti bahwa negara bangsa yang lebih terintegrasi adalah negara-negara yang sejak awal meluncurkan sekolah massal. Pendekatan histori menunjukkan bahwa melalui berbagai jalur ekonomi, politik, dan masyarakat sipil yang berbeda berbentuk pada nilai perluasan sekolah massal. Pengaruh model-model ini memicu pendidikan sebagai proyek pembangunan bangsa. Pada beberapa wilayah, sekolah lebih dikelola langsung oleh negaranya sementara dibagikan dan lain-lain. Tidak namun tetapi melibatkan gerakan sosial yang secara langgar digabungkan dengan birokrasi negara. Oke, selanjutnya ada pendidikan jangka panjang. Variasi dalam tingkat sentralisasi politik menyebabkan variasi dalam sejauh mana pendidikan tinggi diatur oleh otoritas negara. Ramirez Rubinson 1979. Variasi dalam struktur tata kelola akademik juga telah diperiksa sebagai fungsi dan kekuatan pasar dan warisan negara. Analisis ini juga menunjukkan bahwa respon perluasan pendidikan menunjukkan bahwa tertinggi terhadap kekuatan pasar siklus bisnis akan lebih besar dalam masyarakat di mana pasar lebih berpengaruh daripada birokrasi negara. Apabila ini berpengaruh Amerika Serikat daripada di Jerman, perluasan pendidikan tingkat tinggi selalu dianggap sebagai bukti kemajuan pendidikan tinggi semakin menjadi lembaga massal. Di beberapa negara, sedangkan di negara lain, aspirasi untuk mengubah pendidikan tinggi menjadi pengaturan yang lebih ramah massa terlihat jelas. Oke, boleh dilanjut? Ya, selanjutnya oleh Saudara Egis Pradika, waktu dan tempat dipersilakan. Baik teman-teman, tadi kan udah diskusi mengenai pengaruh pembangunan terhadap pendidikan, kemudian juga ada pengaruh pendidikan terhadap pembangunan. Nah, tadi ada sub-subnya udah dijelaskan oleh rekan saya Taufik Fikri. Sekarang kita masuk ke mekanisme diffusion. Kira-kira apa sih mekanisme diffusion itu? Jadi mekanisme diffusion itu cara untuk menyebarluaskan nih. Karena tadi udah dibahas individu, sekarang lebih ke
cara untuk menyebarluaskannya seperti apa. Ini kan oh ya, Afwan, sebelumnya intermezzo dulu kalau artikel ini nih bersandarkan dari zaman 1946 gitu, 1946. Jadi di mana masih awal banget nih. Nah, ini kita juga jadi belajar sejarah lah tentang pengaruh tadi pendidikan dan pembangunan terhadap pendidikan. Jadi gitu, jadi belajar sejarah. Jadi mekanisme diffusion di era pasca Perang Dunia II menekankan pendidikan untuk pembangunan telah muncul dan disebarluaskan dengan cepat. Hasilnya adalah peningkatan prinsip, kebijakan, dan bahkan praktik pendidikan umum di antara negara-negara dengan karakteristik nasional yang berbeda-beda. Hilang dari sebagian besar literatur ini adalah analisis mekanisme yang menghasilkan isoformisme ini. Bagian ini membahas kesenjangan dalam 4 subbagian berikut. Pertama, kami menelusuri terjemahan ide-ide abstrak tentang kemajuan dan keadilan ke dalam wacana rasional tentang pendidikan dan pembangunan di tingkat global. Kedua, kami mendeskripsikan formalisasi wacana tersebut ke dalam organisasi pembangunan internasional. Akhirnya kami melihat peran profesional pembangunan internasional dalam melembagakan dan memodifikasi wacana tentang pendidikan dan pembangunan. Afwan, ini cuma 2 aja ternyata. Oke, sekarang kita bisa next slide. Ya, selanjutnya itu memperluas wacana dan organisasi. Itu memperluas wacana dan organisasi. Nah, di sini nih udah mulai masuk ke konferensi internasional. Maksudnya tuh apa sih tentang konferensi? Konferensi itu ibaratnya sebuah diskusi-diskusi isu gitu, tapi ini udah internasional. Nah, jadi konferensi internasional ini salah satu contoh kegiatan antara 1944 sampai 1990. Berbagai organisasi perserikatan bangsa-bangsa mensponsori lebih dari 16 konferensi global mengenai bidang pembangunan tertentu seperti keluarga berencana, air dan sanitasi, dan makanan. Masing-masing konferensi ini tidak hanya mempertemukan delegasi nasional, tapi juga puluhan organisasi pembangunan internasional. Jadi di sini kita udah masuk ke konferensi internasional yaitu PBB. Nah, memperluas wacana dan organisasi. Sejak akhir Perang Dunia II, budaya dunia menekankan kemajuan dan keadilan dari Fogerland and Saha 1983, Mayer Paul Thomas, and Ramirez 1997, Robertson 1992 menghasilkan wacana rasionalisasi tentang pembangunan dan seiring waktu pembangunan peran sentral pendidikan dalam proses pembangunan. Aktor yang paling sah menjadi negara bangsa dengan tujuan pembangunan nasional dan individu yang luas dan dengan warga negara individu yang pendidikannya terkait dengan pembangunan mereka dan pembangunan negara bangsa mereka. Definisi pembangunan yang diperluas berasal dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam 3 pasal, yaitu pasal 25 paragraf ayat 1 1948, kemudian ada pasal 11 paragraf ayat 1 1966, dan terakhir ada pasal 26 revisi 1990. Nah, di kanan itu kalian bisa lihat peta konsep. Nah, peta konsepnya itu bisa dilihat di awal itu ada World Cultural Blueprint of Development. Nah, World Cultural Blueprint of Development itu seperti komunitas yang memperkukuh rasa kekeluargaan dan solidaritas sesama warga internasional. Jadi dasar dari situ untuk mewujudkan kekeluargaan dan solidaritas dulu lah dasarnya gitu. Kemudian ada international organization, terus ada international profesional dan international discourse. Kemudian turun ke bawah tuh bisa dilihat peta konsepnya ya. International Conference, International Declaration Convention and Framework for Action, ada National Plan of Action, ada National Expand Definition of Human Rights, Citizen and Development. Terakhir, ada Local atau National Action Undertaken Consistent with Expanded Definition of Human Rights, Citizen and Development, yaitu tentang hak asasi citizen tuh apa ya? Development atau pembangunan, nanti kita cari tahu ya. Terus di sini kan tadi udah disebutin pasal 25, pasal 11 sama pasal 26 ya. Nah, pas kelompok kami cari tahu ternyata pasal 25 itu sama pasal 11 dan pasal 26 itu ternyata beda makna gitu. Pasal 25 tuh
mengartikan setiap orang berhak atas standar hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan, dan perawatan medis dan layanan sosial yang diperlukan. Jadi pasal 25 paragraf ayat 1 ini lebih menekankan ke hak asasi manusia. Kemudian ada pasal 11 paragraf ayat 1 di tahun 1966, yaitu negara pihak pada konvenan ini mengakui hak setiap orang atas standar hidup yang layak. Dan untuk perbaikan berkelanjutan dari kondisi kehidupan, negara-negara pihak akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui pentingnya kerjasama internasional berdasarkan persetujuan bebas, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa 1966. Nah, jadi di pasal 11 paragraf ayat 1 ini lebih menekankan kerjasama. Tadi sebelumnya di pasal 25 paragraf ayat 1 itu menekankan hak asasi dulu, awal dulu nih. Kenapa sih hak asasi dulu? Karena tadi pasca ya, pada saat Perang Dunia tuh kan dunia kan lagi kacau-kacaunya ya antara berbagai blok, kemudian juga jatuhnya pendapatan, merosotnya ekonomi, krisisnya pangan, seperti itu. Jadi ada negara-negara yang belum diakui oleh internasional. Indonesia aja tuh negara diakui internasional tuh ke-60 ya, ke-60 oleh PBB. Nah, jadi seperti itu. Yang pertama itu tadi ada hak asasi. Kemudian yang ke-11 tuh ada kerjasama. Dan terakhir di pasal 26 revisi 1990 bisa di next selanjutnya. Next slide. Nah, udah belum? Nah, pada tahun 1990, lebih dari 150 negara menerima secara aklamasi deklarasi pendidikan untuk semuanya, menegaskan kembali hak dan konsekuensi ini, dan menegaskan kembali keyakinan mereka pada hubungan antara pembangunan dan pendidikan di tingkat global, nasional, dan individu. Yang pertama itu mengingat mengingat pendidikan adalah hak asasi. Kedua, memahami bahwa pendidikan dapat membantu memastikan dunia lebih aman, lebih sehat, lebih sejahtera, dan berwawasan lingkungan, sekaligus berkontribusi pada kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya, toleransi, dan kerjasama internasional. Tiga, mengetahui bahwa pendidikan adalah kunci yang sangat diperlukan, meskipun bukan kondisi yang cukup untuk perbaikan pribadi dan sosial. UNESCO 1993. Nah, next. Nah, ini udah belum? Oh ya, nah ini salah satu perwujudan dari kerjasama, yaitu pada tahun 1990 berbagai PBB dan organisasi donor lainnya telah mensponsori ratusan konferensi pendidikan dunia dan regional dan telah menghasilkan lebih dari 77 rekomendasi kepada Menteri Pendidikan dan sekitar selusin deklarasi umum tentang masalah pendidikan. Rasa krisis tentang beberapa sektor di tingkat global KOM 1968-1985 mobilisasi konsensus pemerintah seputar deklarasi yang tidak mengikat dan kerangka kerja untuk tindakan menghasilkan rencana aksi nasional, menghasilkan pendanaan nasional dan internasional. Tambahan untuk rencana tersebut mendirikan sarana internasional untuk memantau kepatuhan terhadap rencana nasional dan jika memungkinkan menerjemahkan pokok bahasan konferensi ke dalam perjanjian internasional yang mengikat atau mendefinisikannya secara lebih tegas sebagai hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia UNESCO. Sekretariat Forum Pendidikan untuk Semua 1993. Next. Afwan sebentar, Kak. Ya. Kesimpulannya, hubungan antara pendidikan dan pembangunan merupakan salah satu masalah efek dari berbagai jenis pendidikan di tingkat masyarakat. Pada pembangunan ekonomi, politik, atau budaya nasional, bersifat ambigu pendidikan massal memiliki pengaruh yang positif dan relatif kuat terhadap pembangunan nasional. Pengaruh pendidikan tinggi terhadap pengembangan masyarakat sebaliknya belum signifikan atau konsisten. Dampak pembangunan terhadap pendidikan juga tidak kalah problematisnya. Sekolah massal bukanlah seperti yang telah ditegaskan sebelumnya sebagai tanggapan rasional terhadap meningkatnya permintaan akan pekerja yang terpelajar dalam proses modernisasi baik di negara maju maupun berkembang. Pendidikan massal dilembagakan jauh sebelum ada kebutuhan fungsional untuk itu. Sebaliknya, sejak akhir Perang Dunia II, perluasan pendidikan tampaknya selaras dengan cetak biru tuh, maksudnya blueprint tadi tuh yang
World Cultural Organization Blueprint Development. Nah, itu maksudnya cetak biru transnasional untuk memajukan pembangunan melalui pendidikan. Jadi pada intinya pengaruh pendidikan terhadap pembangunan dan pembangunan terhadap pendidikan itu sangat berpengaruh teman-teman di antara kedua elemen tersebut, dan juga bagaimana kita bisa meningkatkan pembangunan serta pendidikan itu tidak bisa melakukannya sendiri gitu. Yaitu dengan cara mekanisme diffusion, bagaimana cara kita supaya bekerja sama antara negara maju dan negara berkembang. Ternyata di PBB itu negara maju dan negara berkembang tuh udah jadi bahasan yang nggak bisa gengsi gitu. Jadi kalau misalnya contoh ya Indonesia kan negara berkembang kan. Ada Belanda yang negara maju. Nah, jadi nggak bisa yang namanya disamaratakan gitu ternyata. Soalnya tadi kalau misalnya dicek bacaan nomor berapa ya? Bagian ini membahas kesenjangan dalam Afwan. Nah ini nih, praktek pendidikan umum di antara negara-negara dengan karakteristik nasional yang berbeda-beda. Jadi disesuaikan gitu antara yang negara maju dan juga negara berkembang dan yang berbeda-beda lah. Nah, teman-teman kalau melihat peta konsep di halaman slide 8 itu kan ternyata ada dua arah yang menunjukkan bahwa simpul-simpul yang timbal balik itu berulang. Jadi secara nggak langsung tuh seiring berjalannya waktu keterkaitan antara pendidikan dan pembangunan semakin erat dan melembaga. Makna perkembangan dan dengan perluasan yang sudah tadi saya jelasin, pendidikan menjadi lebih luas dan penekanan bergeser dari perhatian eksklusif menjadi pertumbuhan yang kolektif, yaitu gabungan antara kerjasama. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Sekiranya apabila ada hal yang salah atau kurangnya, kami mohon maaf. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab atau diskusi. Kemudian akan ditambahkan oleh Bapak Muslim. Terima kasih. Kami buka sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya. Ya, ada yang mau bertanya nggak? Ini nggak ada bapaknya. Serius? Ya Allah. Lemes banget, gue mah nggak usah semangat. Ada yang mau bertanya nggak? Izin bertanya. Ya boleh boleh. Tadi kan ada ya di PPT itu kalau pendidikan massal memiliki pengaruh yang positif dan relatif kuat terhadap pembangunan nasional. Nah, ada nggak sih dampak negatif yang dirasakan masyarakat saat itu akan perkembangan pendidikan terhadap pembangunan dan sebaliknya perkembangan pembangunan terhadap pendidikan? Baik, terima kasih pada saudari Nurul. Mungkin ada lagi yang bertanya?
Cek, cek. Masuk ke suaranya? Iya, masuk. Izin bertanya dong, boleh nggak? Oh, boleh banget dong. Oke. Izin bertanya ya tadi terkait pengaruh pendidikan ke pembangunan itu. Sebenarnya simpel aja pertanyaannya, eh, mengapa gitu? Mengapa pendidikan dikatakan kayak gimana ya? Kayak memegang peran penting gitu dalam sebuah pembangunan di suatu negara. Dan semisal ada pembangunannya nih yang ibaratnya jomplang gitu, kayak pertumbuhan ekonominya nggak seimbang atau pembangunan politik dan pembangunan budayanya tuh nggak seimbang gitu tuh, gimana sih upayanya tuh supaya pembangunan ketiga tersebut itu seimbang lagi gitu. Gitu aja sih. Terima kasih. Cek, izin bertanya. Ya, izin bertanya kepada kelompok 5. Sebelumnya sedikit penjelasan ya. Kita tahu nih bahwasannya ilmu pengetahuan di zaman sekarang ini itu nggak harus didapatkan di sekolah maupun di perguruan tinggi saja, melainkan bisa juga di media sosial, baik itu YouTube, Instagram, bahkan media sosial lainnya gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah semua orang itu di zaman sekarang ini dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih gitu, perlukah semua orang harus berpendidikan tinggi untuk bisa membangun negeri ini gitu? Nah, terus yang kedua, apakah pendidikan yang di negeri ini sudah merata? Bentar loh. Ya, jadi yang pertama tadi, perlukah seseorang berpendidikan yang tinggi, bahkan mungkin sampai S1, S2, hingga S3 untuk membangun negeri ini. Yang kedua, apakah pendidikan di Indonesia itu sudah merata hingga tadi apa ya? Bentar. Oh, Hafwan, apakah pembangunan di Indonesia itu sudah merata? Ya, ngaco sih. Ya udah itu aja deh pertanyaannya yang pertama ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada baik, terima kasih kepada Saudara Gema yang telah bertanya, membuka diskusi kita pada hari ini, dan juga Saudara Torik, dan terakhir yaitu Saudari Nurul Amanah. Langsung saja ya, biar kami jawab dari kelompok 2. Izinkan saya menjawab dari pertanyaan Afwan dari Saudari Torik. Afwan, Saudara Torik, nggak fokus nih, puasa soalnya. Bentar. Tadi, bentar. Tadi pertanyaannya tuh tentang pengaruh pendidikan terhadap pembangunan, bagaimana apabila ada suatu ekonomi yang tidak seimbang, bagaimana supaya dikembalikan secara normal gitu ya, Mas Torik. Halo? Itu pertanyaan keduanya, Gis. Kalau pertanyaan satunya itu ya ada di kolom chat. Oh iya. Afonnya nih kendala bangetnya nih soalnya. Ya Allah. Mengapa pendidikan dikatakan memegang peran penting dalam pembangunan suatu negara?
Oke, yang pertama, mengapa pendidikan dikatakan memegang peran penting dalam pembangunan suatu negara? Dikarenakan dengan adanya pendidikan, jadi kita bisa mengetahui nih hal-hal yang menjadi prioritas pembangunan yang kita butuhkan gitu. Contoh, jadi kita tahu ilmunya nih tentang pembangunan, karena kan pendidikan itu jikalau di dunia ini kacau, di dunia ini misalnya satu negara nih kacau semua nih, berantakan semua. Terus bagaimana caranya mereka untuk membangun negaranya kembali? Ya dengan cara ya dari dasar pendidikan, yaitu diskusi. Dengan adanya diskusi bisa menghasilkan suatu kebijakan pendidikan dan juga ilmu. Kemudian yang kedua tuh tadi mengenai bagaimana apabila ada ekonomi yang jomplang gitu ya. Terus bagaimana cara mengembalikannya lagi? Seperti itu bukan sih, Afwan? Betul, betul. Nah, bagaimana caranya? Nah, tentu saja caranya ini pernah dilakukan sama Indonesia. Indonesia itu pernah jomplang ekonomi kan pada saat era penjajahan. Begitu pula Jepang juga pernah. Indonesia itu pada saat selesai penjajahan itu kan Indonesia memiliki mental yang kurang, pendidikan yang kurang, kemudian ada pembatasan hak, belum diakui kenegaraan oleh negara luar, belum ada merdeka dulu Indonesia. Nah, dalam hal ini bagaimana caranya supaya Indonesia bisa membangkitkan ekonominya? Yaitu dengan cara pertama, yaitu hak dulu ditunaikan gitu, hak 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 asasinya gitu. Indonesia ini harus merdeka. Dengan adanya merdeka dan pengakuan negara lain secara nggak langsung Indonesia itu memiliki fondasi yang kuat. Kemudian yang kedua itu harus bekerja sama. Indonesia itu masuk ke PBB tahun 1950. Kemudian sempat keluar juga sih, tapi masuk lagi di 1966, setahun kemudian masuk ASEAN 1967, 8 Agustus tuh. Nah, kalau Indonesia berdiri sendiri, nggak kerjasama sama PBB, sama ASEAN, sama badan lainnya gitu, yang minyak gitu kan. Nah, itu Indonesia mungkin udah ketinggalan gitu ekonominya, udah jomplang terus, nggak ada saling bantu membantu, tolong menolong dan juga lainnya lah. Jadi menurut saya yang jawaban kedua itu yang pertama hak asasi dan juga kerjasama. Sebagaimana poin sebelumnya. Di Jepang juga sama. Jepang tuh dibom pengeboman kota Nagasaki dan Hiroshima itu tuh ngurangin perekonomian. Apalagi Jepang kalah war di Perang Dunia Kedua. Di mana perjanjian Perang Dunia Kedua tuh lumayan kejam tuh bagi negara yang kalah itu harus membayar ganti rugi gitu. Jerman sama Jepang tuh kalah Perang Dunia Kedua terus membayar ganti rugi. Udah dibom Nagasaki dan Hiroshima terus diganti rugi juga buat kerusakan perangnya gitu. Nah, itu Jepang sempat berantakan juga tapi dengan mungkin ya karena mentalnya, tapi ini plusnya di sini mungkin ya, mentalnya Jepang plusnya ada. Kalau Indonesia kan karena negara jajahan jadi mentalnya kurang nih. Jadinya Jepang lebih cepat naiknya. Padahal kalau dalam segi tahunan 1945 itu Indonesia merdeka, Jepang dibom nih Nagasaki sama Hiroshima deket-deket tahun itu. Jadi Indonesia lagi mau merdeka, Jepang juga anjlok gitu. Nah di situ yang kalah sama perang Samudra Afwan di Pearl Harbor ya, Pearl Harbor. Nah jadi Jepang akhirnya masuk kerjasama kemudian membangun kembali ekonominya. Jadi jawabannya menurut saya dengan cara kerjasama menjadi lebih mendapatkan peluang kesempatan untuk bisa membangun negara. Karena tadi yang udah dikasih tahu pasalnya yang 1, 2, 3 itu negara adidaya kita yaitu Amerika Serikat itu udah membuat kesepakatan ke seluruhnya bahwasanya hak asasi, kerjasama dan juga masalah-masalah nasional, internasional itu dibahas dan diselesaikan secara baik-baik sesuai karakteristik negara-negaranya. Ada negara yang semi menjelang bagus gitu-gitulah. Negara berkembang, maju kayak gitu. Jadi jawaban saya seperti itu. Ada tergambar nggak sih kira-kira Mas Torik? Udah cukup jelas. Ayo, Sip, sip. makasih.
Makasih. Ya, sama-sama. Mungkin selanjutnya kepada Saudara Fikri Al-Kausar, apakah bisa menjawab atau masih membutuhkan waktu? Cek, Saudara Fikri. Oke, Afan. Oke, Ya, silakan. baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Nurul Amanah, yaitu pertanyaannya tentang ada nggak sih dampak negatif yang dirasakan masyarakat saat itu akan perkembangan pendidikan terhadap pembangunan dan sebaliknya perkembangan pembangunan terhadap pendidikan. Menurut saya ada. Jadi dampak negatif globalisasi di bidang pendidikan pada saat itu, sisi globalisasi memberi dampak positif dan dampak negatif dalam bidang pendidikan. Namun di sisi lain globalisasi juga membawa dampak negatifnya. Salah satunya adalah konten yang tidak sesuai untuk pelajar. Misalnya tayangan kekerasan, terus dan pornografi tentang sangat tidak baik untuk dikonsumsi pelajar karena bisa memberi pengaruh buruk. Terus ketergantungan pada teknologi, terkikisnya budaya di bidang pendidikan akibat masuknya budaya asing, melainkan golongan tertentu dalam bidang pendidikan. Di dunia pendidikan dikuasai segelintir orang, misalnya memiliki modal bagi pelajar. Globalisasi memberi dampak negatif yang yakni mengurangi waktu belajar karena adanya bayangan tontonan dan hiburan yang dianggap lebih menarik. Itu sih menurut saya. Gimana? Saudara Nurul? Maaf ya, itu kan dampak globalisasi ya. Kan yang Ya. ditanyain ini dampak negatif dari pembangunan, perkembangan pembangunan terhadap pendidikan saat itu. Itu jadi bukan globalisasinya, bukan arus globalisasinya. Oh, oke. Boleh Saudara Egis untuk menjawab pertanyaan Gema dulu. Cek gimana? Ini ya negatif ya. Jadi tentang yang negatifnya. Iya. Sebentar ya, sebentar. Hmm. Ya ini menurut saya, kalau salah Fon. Jadi sekolah massal itu kan sekolah tertua ya, yang udah lama banget di tahun itu 1635. Jadi sekolah dulu itu, sekolah massal itu kan fokusnya ke membaca, menulis dan matematika, membaca, menulis dan matematika aja. Nah, untuk pembangunan dari sekolah massal ini mungkin dari, kalau menurut saya, dari sarana prasarananya. Kemudian yang kedua, yang paling menjadi garis bawahi, lebih ke kesenjangan sosialnya. Jadi dampak negatifnya lebih ke masalah sosial, di mana sekolah saat itu banyak yang lebih memprioritaskan laki-laki daripada perempuan. Bahkan ada kajiannya, sebenarnya ini ada kajiannya nih di artikel yang ini nih.
Sebenarnya ada kajian yang nih teman, nanti saya kasih deh artikel yang ini nih yang sedang kita pelajari tentang perempuan gitu, perempuan berpendidikan. Kan tahun itu kan masih Afwan yang masih terlihat terbelakang banget yang perempuan ya. Jadi lebih ke dampak negatif kesenjangan sosialnya, yaitu lebih memproteskan anak laki-laki daripada perempuan. Begitu. Mungkin lebih ke akibatnya kali ya. Kalau dampaknya Ya, kurang ada, nggak ada gitu. akibatnya maksudnya Maksudnya akibat dari apa ya, penyebab akibat dari adanya sekolah itu. Jadi kalau untuk dampak negatifnya nggak ada. iya bisa. Ya, ya kayak gitu. Soalnya apa bentar-bentar. Soalnya bentar saya baca dulu nih bentar ya. Jadi kan ini udah nih. Ya benar-benar. Karena awal aja nih ini dari awal ya. Manusia itu paling awal nggak membutuhkan sekolah untuk menyampaikan informasi. Jadi kalau mau menyampaikan informasi langsung aja gitu. Mereka mendidik anak-anaknya itu secara individual dalam unit keluarga. Namun, seiring waktu berjalan, populasi mulai tumbuh dan masyarakatnya mulai terbentuk. Tadi yang udah mulai fokus tentang pendidikan, keluarga tuh udah mulai sadar kalau lebih mudah dan lebih efisien jika sekelompok kecil orang dewasa mengajar sekelompok anak-anak yang lebih besar. Maksudnya guru ngajarin anak gitu. Atas dasar inilah eh, sekolah ini, sekolah masal ini muncul gitu, lahir. Setelah Afwan, setelah zaman dahulu nggak seperti yang zaman sekarang ini, sekolah paling awal seringkali lebih fokus pada keterampilan mengajar dan meneruskan nilai-nilai keyakinan daripada mengajar mata pelajaran tertentu seperti yang umum saat ini. Jadi zaman dulu itu nggak ada mata pelajaran, lebih ke kamu cita-citanya mau jadi apa gitu, kayak gitu. Kalau zaman dulu mau jadi ini, nah itu difasilitasin. Nah, seperti itu. Gitu. Nah, dalam hal negatifnya tadi masih kesenjangan sosial. Yang perempuan itu susah, sulit banget buat masuk sekolah. Gitu. Berarti masyarakat nggak terganggu ya akan pendidikan saat itu. Enggak terganggu. Enggak terganggu. Malah masyarakat kan iya memohon supaya pendidikan itu lebih meningkat gitu, meningkat. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Supaya perempuannya bisa juga bareng bersekolah. Kan kalau laki-laki doang, STM doang gak enak gitu ya, batang-batangan semua gitu. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan Gubernur Faizin. Kita tahu ilmu pengetahuan di zaman kemajuan teknologi ini bisa didapat dimanapun serta kapan saja. Lantas perlukah kita mencapai pendidikan yang tinggi untuk membangun negeri ini dalam pandangan sosiologi pendidikan? Menurut saya, lantas perlukah kita mencapai pendidikan yang tinggi untuk membangun negeri ini dalam pandangan sosial pendidikan? Jawabannya apa? Ya, perlukah kita untuk membangun negeri ini dalam pandangan membangun negeri ini dengan tadi berpendidikan tinggi? Jawabannya menurut saya perlu, dikarenakan di zaman kemajuan teknologi ini juga diperlukan sertifikat, titel untuk mencapai pembangunan negeri ini menjadi suatu status gitu, status dari pendidikan kita. Untuk ngomongin pendidikan yang tinggi, sebenarnya ini pilihan teman-teman. Nggak mesti pendidikan yang tinggi selalu membangun negeri gitu. Nggak mesti yang berpendidikan rendah nggak bisa membangun negeri. Pendidikan yang rendah pun bisa membangun negeri. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah seseorang yang berpendidikan harus bersekolah tinggi? Jawabannya tidak. Orang yang berpendidikan diukur dari kualitas pengetahuan, pengertian dan pembelajaran semasa muda. Orang yang berpendidikan pasti memiliki potensi SDM yang baik untuk pembangunan negeri. Contoh, pembangunan negeri adalah kegiatan membuka usaha tuh untuk apa?
membantu membangun negeri ini yang berpendidikan rendah seperti itu. Jadi kalau di dalam pertanyaan ini, perlukah kita mencapai pendidikan yang tinggi untuk membangun negeri? Perlu, tapi juga menjadi sebuah pilihan. Jikalau tidak bisa, itu bisa membangun negeri ini dengan pendidikan yang rendah. Jadi nggak ada halangan apapun untuk bisa membangun negeri ini. Semua udah diporsi-porsikan. Contoh misalnya saya berada di kuasa hukum pemerintahan dengan berpendidikan yang tinggi, S3 atau S2 hukum. Nah, itu saya akan membangun negeri Indonesia ini dengan kapasitas yang saya punya gitu. Beda lagi mungkin ceritanya dengan teman saya misalnya si A, si B, si C gitu. Yang berpendidikannya ternyata sampai saat ini hanya sekian gitu, hanya dalam hal kutip standar gitu. Dalam yang standar. Nah, bagaimana untuk membangun negeri? Bisa dengan cara tadi membuka usaha. Perlu dan juga menjadi sebuah pilihan. Jawaban itu bagaimana kepada saudara Gema? Ya, cukup. Terima kasih, Saudara Igis. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin di sini masih ada yang bertanya. Sekiranya cukup ya teman-teman semuanya. Ini udah dicukupkan apa gimana nih, Fah? Kalau udah cukup nggak ada yang mau nanya lagi, boleh ditutup sama kelompok 5. Oke, itulah tadi mengenai sejarah pendidikan terhadap pembangunan dan pembangunan terhadap pendidikan, serta pentingnya mekanisme diffusion atau hak asasi manusia atau kerjasama, dan juga bantuan sosial gitu. Dimana mekanisme diffusion ini kan penyebarannya. Jadi ketika kita punya suatu hal kebaikan, ya lebih baik disebarluaskan gitu. Alhamdulillah nih setelah Perang Dunia Kedua pada sadar gitu lah, intinya gitulah kalau dalam sejarah. Soalnya kan ada beberapa, kalau boleh cerita, ada beberapa negara yang masih ngambis kayak pengen punya kekuasaan gitu. Jadi alhamdulillah udah pukul rata dan alhamdulillah keadaan dunia kita aman-aman aja. Bagaimana cara supaya kita bisa meningkatkan kualitas diri kita untuk tadi yang ditanyakan oleh saudara Gema, yaitu membangun negeri. Itulah yang menjadi penutup dari kelompok 5. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan. Afifah mau nambahin nggak? Mengganti Pak Muslin mungkin? Nanti sambapnya ditambahin hari Selasa. Oke. Baik, itu saya dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya.